Bonjour à tous Sobat Stepnesia, kita bertemu lagi di podcast kita. Sekarang kita ada tamu spesial di tempat yang sangat spesial sekali. Kita ada Vini. Halo Vini, bonjour. Bonjour Kak, spesial sekali. Jadi ini syuting perdana kita di Paris. Kebetulan kita juga di Paris dan ada operasional juga di Paris kayak gitu. Nah, sekarang kalau bagi teman-teman yang baru lihat video ini, Stepnesia adalah startup yang bergerak di bidang konsultasi, business matchmaking, event, dan juga di inkubator bisnis digital. Nah, kebetulan tamu kita sekarang ada Vini yang berpengalaman juga di startup dan sudah lama di Paris, di Perancis ya, udah lama banget kira-kira. Ini boleh perkenalan diri nggak ke teman-teman pemirsa yang di sini? Ya, jadi nama aku Vini, umur aku 30, baru aja Kak. Sudah dewasa. Curhat ya. Terus aku di sini tahun 2006 ke sini waktu itu. Jadi waktu itu masih SMP kelas 3. Oke. Jadi aku SMP, SMA, terus lanjut kuliah sampai S2 di sini juga. Oh, donc tu peux parler français bien apa tuh? Oui, je parle français. Oke, tapi jangan khawatir, kita sekarang pakai bahasa Indonesia ya buat teman-teman juga kayak gini. Nah, Vini bisa ceritain sih kenapa tinggal di Prancis itu, kenapa prefer kuliah di Prancis kayak itu selama itu? Kalau bilang kenapa Prancis sebenarnya dari ini karena kerjaan papa sih awal. Tapi pas dulu kelas 3 SD tuh emang udah sekolah Prancis. Waktu itu papa penempatan di Vietnam dan emang kayak yaudah deh pengen punya cita-cita sekolah di Prancis dan lain-lain. Kebetulan kalau kata papa ke Prancis tuh doa anak yang dikabulin. Jadi kayak yaudah akhirnya dapet lah Prancis. Terus emang udah ngerasa cocok dari segi bahasa dan lain-lain. Jadi udah kontinuitas aja. Oke, berarti doanya Vini bagus ya. Teman-teman kalau mau minta doa ke Vini bisa nanti ke sosmed atau apa. Kamu ngerasa kayak Prancis itu sebenarnya yang unik apa sih? Misalnya dibanding Indonesia, kamu kan tahu Indonesia juga kan. Nah, Prancis kayak yang unik apa sih yang bikin yang berbeda juga gitu menurut kamu? Kalau dari segi edukasi, edukasi kalau di Prancis nggak mau compare atau gimana sih, tetap Indonesia bagus. Cuman yang aku suka dari karena SD kan udah sekolah Prancis tuh, jadi ada beberapa bahasa yang memang aku lebih lebih nyaman dalam bahasa Prancis daripada bahasa Indonesia. Sama cara mereka misalnya mengajarkan sesuatu, kayak contoh deh kalau kita di sekolah rumus matematika atau fisika gitu kan cuman kayak nih rumusnya terus soalnya gini gitu. Kalau aku diajarin dulu historinya. Jadi kita misalnya mau ngerjain satu soal, aku nggak usah kayak hafal banget rumusnya apa, tapi aku tahu story di balik itu gitu loh. Jadi kayak kenapa penciptanya, penemunya lah gitu, menemukan rumus ini dan lain-lain. Jadi aku bisa ngerti kenapa rumus itu dibuat dan lain-lain, dan itu tanpa mau compare ya, aku lebih nyaman di Prancis jatuhnya. Makanya ya udahlah lanjut di sini, dan kebetulan memang papa waktu di sini sampai aku SMA dan lanjut lagi studi kuliahnya juga. Oke, jadi kayak filosofi ilmunya ya. Makanya Prancis filsafatnya kuat juga kan? Iya, kuat gitu. Dari segi itunya kuat. Nah, kalau misalnya di Vini kan udah kerja juga di Prancis nih. Prancis itu menurut Vini gimana sih yang uniknya kerja di Prancis? Terus juga mungkin kultur yang berbeda atau apa ya mungkin teman-teman penasaran juga. Kalau kerja di Prancisnya kan nyoba-nyoba kerja dulu tuh dari sambil kuliah juga aku kerja. Kebetulan memang selalu perusahaan startup, jadi perusahaan-perusahaan kecil memang nggak banyak efektifnya nggak banyak Kak. Jadi paling kita cuman waktu itu aku pas kuliah tuh kerja, jadi aku ngebantuin telemarketing lah. Tapi aku dari segi administrasinya. Nah di situ hubungan aku sama bos memang dia bos. Tapi aku misalnya gini, aku nggak suka sesuatu, aku bisa ngomong dengan santai. Jadi nggak ada rasa kayak aduh dia bos gue nih gimana nih gitu. Atau misalnya dia salah, aku juga bisa ngomong bahwa ini salah. Tapi mungkin sekarang di Indonesia generasi sekarang juga karena udah banyak yang baru ya Kak, startup baru kan anak-anak muda juga. Udah mindsetnya udah beda tuh, nggak kayak gue bos, lo anak buah lo harus nurut gue gitu. Nah itu ya zaman sekarang udah bagus lah di Indonesia juga. Cuman kalau di Prancis ya itu aku nyari segi itunya, dan kebetulan perusahaan sekarang aku juga startup banyak banyak étranger-nya. Jadinya orang asing banyak étranger juga, jadinya aku nggak ngerasa bener-bener kayak Asia sendiri, tapi memang aku Asia sendiri ya. Kalau dari segi muka kita ya. Harus bener ya nanti ya. Kayak salah kita. Tapi banyak kayak orang Marokonya, Jazairnya, ada Asia, ada si India juga. Tapi kalau aku ya kayaknya aku ini sendiri deh. Oh ada orang Laos tapi laki-laki. Oh, Asia Tenggara ada. Ada. Oke, jadi berarti lingkungannya udah internasional juga ya. Kayak dari sekolah pun udah internasional sebenarnya di Prancis udah terbiasa. Waktu itu aku masuk sekolah negeri. Jadinya sekolah negeri
Tapi jadi gini, kalau misalnya itu aku cerita sedikit deh. Jadi kan aku, walaupun aku pernah sekolah Perancis dulu, cuman kan sempet di Indonesia kayak 2 tahun. Jadi ada beberapa hal yang aku lupa. Terus juga banyak histori Perancis yang aku nggak tahu. Jadi aku dimasukin ke kelas namanya kelas jadi kelas d'accueil kalau nggak salah. Itu buat orang-orang yang memang anak-anak yang belum bisa bahasa Perancis lah. Jadi kelas khusus gitu loh Kak, kelas khusus bahasa lah gitu buat kita. Tapi itu cuman ada kalau nggak salah ya Kak, sampai SMP doang. Aku nggak tahu kalau sekarang, cuman zaman aku dulu itu cuman ada sampai SMP doang. Nah dari situ aku lupa. Aku lupa tadi pertanyaan Kakak. Kayak di suasananya udah internasional berarti ya? Nah di situ pas di situ aku internasional, tapi nanti pas SMA-nya aku udah masuk bener-bener publik. Di situ benar-benar orang Prancis. Oke. Vini mau nanya, kalau di Indo kan biasanya kerja di yang materi dapat di sekolah atau kuliah itu kan agak beda dengan pas implementasi dunia kerja. Apakah di Prancis sama juga? Maksudnya atau gimana? Kadang ilmu yang di kampus itu kan nggak ada yang nggak sesuai juga sama lingkungan kerja. Jadi harus dilatih lagi kan pelatihan. Iya. Kalau aku S2 aku tuh aku ngambil komersial lah, jadi bisnis gitu. Dan aku masuknya sekarang kan di awal masuk di perusahaan aku sekarang, aku di Kos Telekom namanya. Jadi kita di bidang telekomunikasi Kak. Itu awal masuk aku di legal departemennya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan bisnis dan lain-lain sebenarnya dengan kuliah aku. Terus di situ aku diajarin untuk membuat analisa data lah gitu. Dan itu walaupun ya tidak sesuai dengan jurusan, cuman kan waktu kuliah kita juga diajarin bikin report, statistik atau apa. Jadi itu adalah sedikit nyambungnya. Cuman memang ilmunya yang nggak sama. Jadi yang aku ini nggak sama. Tapi alhamdulillahnya dari segi, ya mungkin karena dari segi startupnya itu ya Kak, jadi mereka nggak terlalu demanding banget. Jadi kayak ngerti dan lebih ke arah, lu mau nggak usaha? Kalau lu mau usaha, kita bakal bikin lu lebih profesional, kita ajarin lo menjadi orang yang top deh gitu. Kalau misalnya mau belajar, nah itu alhamdulillah dikasih kesempatan itu. Oke. Nah, Prancis ini kan bagian dari Uni Eropa nih. Dan Uni Eropa itu kan kayak misalnya lebih integrated daripada ASEAN kan. Nah, apakah misalnya kayak udah kerja di startup Prancis itu otomatis kayak tahu semua dan operasionalnya udah se Uni Eropa atau kayak gimana sih? Karena kayak dekat banget kan teman-teman. Jadi kayak misalnya dari Paris ke Amsterdam aja itu 7 jam naik bus. Jadi Indonesia itu emang gede banget. Nah, apakah kayak gitu juga? Jadi kayak misalnya operasionalnya udah langsung otomatis Uni Eropa, aksesnya segala macam. Aksesnya aku kurang tahu deh Kak kalau yang itu. Okay. Aku kurang tahu. Cuman dari beberapa aku sharing sama temen ada persamaannya dikit. Cuman secara detail aku kurang tahu. Nah, Prancis ini kan negara maju juga nih, termasuk kayak di Eropa Barat juga. Nah, apakah ada kayak perkembangan teknologi yang Vini lihat ke depannya yang itu startup potensial banget buat masuk kayak digitalisasi atau apa? Kalau dari segi digital, Indonesia aku rasa lebih maju justru. Masa? Aku rasa. Kenapa kamu pikir kayak gitu? Nggak tahu, karena kayak misalnya orang Indonesia tuh kadang lebih kalau bahasa Prancisnya tuh débrouillard. Débrouillard tuh apa Kak artinya? Débrouillard tuh kayak dia tuh nyari cara, terus kreativitasnya tuh aku rasa orang Indonesia jauh lebih daripada orang Prancis. Jadi orang Prancis tuh ya udah gue nyaman dengan sistem ini, gue bakal terus di sini. Kalau kayak misalnya jalan-jalan ke sini aja bahasa Inggris kan orang juga sulit kan menerima bahasa Inggris gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita disuruh maju untuk terus ngomong bahasa Inggris. Nah, tapi di perusahaan aku ya karena mungkin startup itu dan banyak anak-anak mudanya, walaupun direktur kita memang ya nggak tua juga sih, umurnya 40-an lah, 40-an. Cuman mereka mencari kreativitas itu. Makanya tadi kayak aku waktu direkrut itu nggak yang yaudah lu udah jadi, enggak, pokoknya lo kreatif aja. Bakalan kita ini dikasih terus kebebasan sama fleksibilitas ya. Nah, tapi dari segi kreativitas yang digital, aku rasa Indonesia jauh. Menurut aku dari compare dari perusahaan aku sama ngobrol-ngobrol yang orang Indonesia kayak aku, misalnya contoh nih kayak Uber Eats atau misalnya Uber waktu aku dulu di sini tahun berapa ya, 2016 kali ya Kak, atau berapa sih waktu di sini adanya, aku lupa. Tapi waktu aku balik ke Indonesia kayak gaptek gitu, kayak apa nih, ada Evo, ada Kak, itu aku nggak ada di sini. Itu dari segi situnya aku rasa kita sekarang makin banyak lah yang sistemnya udah mulai masuk nih, digitalnya udah mulai develop lah di sini, tapi nggak sekreatif. Makanya aku bilangnya kreatif, bukan canggih ya, karena kreatif
lebih Indonesia. Oke, menarik. Jadi baru tahu juga. Nah, yang menarik sekarang ini kan kayak kita COVID lagi pandemi kan, dan mungkin nggak tahu selesai kapan maupun ada vaksinnya. Nah, kalau di Prancis sendiri itu kayak gimana sih pas lagi pandemi ini, kerasa nggak sih perubahannya pas kehidupan sehari-hari, terus pas kerja juga kayak gimana? Iya, kalau aku pribadi di perusahaan aku, kita jujur kaget. Jadi kan aku rasa semua orang juga pasti kaget, Kak. Kita nggak ada yang nyangka bahwa COVID nih efeknya bakalan sebesar ini dan selama ini sebenarnya. Jadi dari kita prepare-nya tuh memang kurang. Jadi kita ada sistem memang kalau WFO tuh WFH itu teletravail kan bahasa Prancisnya. Jadi WFH di sini tuh dibolehin, tapi di perusahaan aku maksudnya itu dibolehin, tapi bagi orang yang misalnya punya anak, terus yang misalnya dia lagi sakit atau apa. Cuman kita nggak otomatis gitu loh, Kak. Jadi misalnya kayak aku pribadi di apartemen aku nggak punya meja, bener-bener meja buat kerja gitu kan. Nah itu kita nggak siap, karena waktu lockdown kita bener-bener kayak waktu itu nggak nyangka lockdown, karena kan bulan Maret ya 2020 cuman dibilang ya udah sekarang kita mulai kerja 3 hari kerja di kantor, terus 2 hari kerja di rumah. Ya udah kita udah gitu doang. Tiba-tiba hari weekendnya langsung dibilang lockdown. Itu benar-benar nggak ada yang prepare, karena kita pakai laptop, dan aku kan nganalisa banyak data tuh, Kak. Dengan laptop yang layar kecil atau apa, kita nggak prepare. Itu dari segi ini ya teknis. Cuman kalau dari segi moral, yang biasanya perusahaan aku tuh kayak open space gitu, Kak. Dan misalnya contohnya, kita kalau misalnya lagi istirahat, itu kita punya kayak pistol mainan gitu. Terus kita kayak gangguin orang-orang. Jadi kan ada namanya kekeluargaan di situ, exchange seperti itu, dan itu kita nggak ada. Jadi banyak orang yang di perusahaan aku yang langsung bukan down juga sih, tapi kayak ya mulai kerasa beratnya kerja di rumah gitu. Nah, tapi untungnya setelah ya kita adaptasi juga kan sama manajer-manajer, pokoknya semua pada adaptasi gimana nih caranya bikin nyaman semua orang biar bisa kerja di rumah. Pada dasarnya memang kita bisa tetap operasional, tapi lebih ke arah peralatan-peralatan gitu loh, Kak. Jadi akhirnya kita dibolehin misalnya minjem layar ekran gitu. Terus habis itu bagi yang orang misalnya minjem kursi juga boleh. Jadi kita ngebuat semua nyaman lah intinya. Nah, tapi yang aku lihat dari dampak aku pribadi dari segi perusahaan secara finansial kita nggak ada problem, aku ya. Cuman sekitar yang banyak, kalau kasus-kasus sekarang aja, Kak, kalau Kakak baca berita banyak orang yang mulai bunuh diri lah atau apa karena mereka kehilangan kerja. Kayak contohnya adik aku juga kemarin kerja juga, adik aku kuliah sambil kerja, dia kebetulan nggak diperpanjang karena ya udah emang lagi pandemi gini. Cuman alhamdulillah dari aku pribadi kita nggak ada pengurangan pegawaian atau apa, kita masih tetap operasional. Karena ada bantuan dari pemerintah Prancis juga ya sama pandemi ini kan? Untuk pemerintah ya, jadi untuk perusahaan itu ada namanya aku lupa ya namanya chômage partiel kalau nggak salah. Jadi bagi orang yang aku lupa deh ininya, Kak. Tapi kalau nggak salah jadi bantuan finansial bagi orang-orang yang memang kerjaannya itu kan berkurang tuh, dari segi aktivitasnya berkurang. Jadi kita dikasih chômage tuh Kak? Pengangguran parsial jadinya. Iya, kayak bantuan BLT lah, bantuan tunai gitu kan. Bantuan tunai ya. Jadinya bantuan dana itu buat buat kita bilangnya. Pokoknya gaji kita tuh, tapi kita jadinya berkurang nggak gajinya. Jadinya gajinya berkurang berapa persen, aku lupa hitungannya ya. Tapi aku pribadi itu cuma di awal-awal doang harus diwajibin chômage partiel itu atau posé congé. Jadi posé congé. Apa kan namanya congé? Mohon maaf teman-teman, banyak bahasa teknisnya Perancis ya. Cuti. Jadi kita diwajibin cuti. Jadi kita karena nggak ada banyak aktivitas, kayak aku kerja waktu itu cuman kalau nggak salah 3 hari kerja, terus 2 hari aku diwajibin cuti. Jadi untuk ngebantu mereka juga sih perusahaan. Biar ada kayak kapasitasnya nggak maksimum lah, saya pembagian kapasitas juga kan kayak gitu. Oke, menarik. Nah, kalau Vini lihat sendiri sekarang ini kayak misalnya kan Vini gestion administratif ya kalau nggak salah itunya. Gestionnaire administratif. Gestionnaire administratif kayak manajemen administrasi gitu. Ribet nggak sih administrasi Prancis?
Kalau aku kemarin gestionnaire administratifnya lebih ke arah, kan aku legal departemen Kak, jadi ngurusin kayak kontrak-kontrak gitu sih sebenarnya. Aku nggak akses secara detail, tapi lebih ke arah apa namanya, misalnya aku juga arsip, jadi ngerjain semua arsip dan lain-lain. Terus sekarang aku sebenarnya udah nggak masuk legal departemen, jadi aku masuk sekretariat general. Jadi ngebantu misalnya divisi mana nih yang lagi butuh bantuan dan lain-lain, kayak kebetulan kita lagi ada proyek development dan lain-lain, dan itu aku minta dibantuin untuk bikin kayak diagnostik infrastruktur kami lah gitu. Kalau misalnya administrasi secara Prancis, kalau ngomongin titre de séjour itu beda lagi. Titre de séjour tuh beda lagi. Karena kalau kita bahas itu visa pekerja kan, misal kerja visanya ngurus gitu. Kalau ngomongin perjalanan aku, karena gini, aku cerita dari awal dulu ya. Jadi kita punya sistem di Prancis, kalau udah selesai S2 tuh kita dikasih kesempatan kurang lebih 1 tahun untuk mencari kerja. Nah itu otorisasinya sekarang aku nggak tahu namanya, tapi di zaman aku namanya APS. Jadi autorisation provisoire de séjour. Itu otorisasi apa ya? Kayak izin perpanjangan untuk mencari kerja lah kalau teman-teman itunya. Dan itu aku dikasih pokoknya periodenya setahun, dan kebetulan ya setahun itu aku liburan dulu dan lain-lain dulu gitu kan. Jadi nggak langsung nyari kerja, dan baru sadar berapa bulan setelah itu kayak ya ini udah tinggal berapa bulan nih harus nyari kerja, dan memang sulit ya. Aku waktu itu agak ya udahlah agak meremehkan mungkin. Nah akhirnya aku datang lagi ke apa namanya ke prefektur, jadi kantor imigrasi Prancis. Aku bilang bahwa, saya minta diperpanjang nih. Ternyata nggak boleh Kak. Itu memang nggak boleh, APS itu nggak boleh diperpanjang. Sekali doang ya? Sekali doang. Dan ya udah lu ngapain aja setahun ini gitu kan. Tapi aku bilang bahwa aku nih udah lebih dari 10 tahun. Waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah tuh aku minta apply-nya. Dan minta perpanjangnya. Terus dia bilang dia bilang ya kenapa kemarin nggak nyari kerja gitu kan ya. Aku kasih penjelasan dan lain-lain bahwa aku tuh sebenarnya masih mau banget kerja di sini, dan tolong kasih kesempatan. Akhirnya aku dihukum dan tanda kutip dikasih récépissé. Itu apa Kak kalau di Indonesia? Récépissé kayak surat keterangan sementara sih. Surat izin sementara lah. Aku dikasih izin tinggal tapi nggak dikasih autorisation de travail. Jadi aku nggak dikasih izin kerja. Bisa tinggal tapi nggak bisa kerja. Which is kayak aduh gimana nih bayar semua gitu kan. Karena tujuannya kan bukan tinggal, tujuannya aku juga pengen kerja. Tapi aku tanya sama dia, kamu kalau nggak ngasih saya kerja, saya duit dari mana nih buat ini? Dan kata orang prefekturnya, ya kamu cari tahu. Gampang banget. Terus aku bingung di situ udah gimana caranya. Aku telepon, ya kebetulan banyak orang Indonesia di sini juga ya Kak yang aku kontak, dan tolongin. Waktu itu ada salah satu orang Indonesia di sini, dan tantenya tuh baik banget ngenalin aku ke ada salah satu restoran lah Kak yang manajernya itu aku lupa di manajernya, pokoknya dia gérantnya manajernya dia orang Indonesia, dan kebetulan dia bilang yaudah Devin kita nyari orang nih, cuman aku nggak ada otorisasi ini nih kerja. Kata dia udah nggak apa-apa lah, bantu kita doang. Ngerasain tuh kan namanya bersihin WC namanya gosok semua. Jadi ya tapi ego main ya, maksudnya kan kita udah kuliah jauh-jauh S2 untuk bekerja gitu, walaupun aku nggak ada masalah dengan semua kerjaan, cuman iya, jadi pas tahu kerjaan gitu aku main juga. Cuman aku mikir oke, kemarin ngelakuin kesalahan, jadi memang harus disabarin dulu lah gitu. Yang penting ada pendapatan, dan yang penting halal dan lain-lain. Ya udah, akhirnya setelah itu, tapi aku jadinya nggak bisa fokus nyari, justru reason aku tinggal di sini. Karena kan aku gimana nih caranya nih biar tetap, kan banyak sebenarnya titre de séjour itu banyak tipenya ya Kak. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu adik aku juga bisa kerja, jadi dia bantu aku juga bayar apartemen. Nah terus di situ aku datengin banyak asosiasi, alhamdulillah dilancarin banget Kak. Jadi di situ ada orang yang bilang, lo minta ini nih tipe titre de séjournya, namanya vie privée et familiale. Itu tipenya, jadi titre de séjour vie privée familiale itu jadi buat orang misalnya yang nikah sama orang Prancis, atau dia punya anak
di Perancis, yang lahir di sini, atau bagi orang yang memang punya keterikatan yang kuat sama Perancis. Dan itu yang aku buktiin tuh. Gue tuh udah lama banget nih di sini gitu kan. Jadi aku nunjukin dari sekolah aku, raport aku, terus semualah pokoknya aku selama 10 tahun ke belakang tuh legal dan baik-baik. Cuman setahun terakhir doang kemarin. Yang penting nggak sosok Prancis ya, nggak sosok nggak bisa bahasa Indo gitu. Enggak lah, tetap. Tetap. Terus ya di situ akhirnya aku dipanggil lagi sama prefektur, dan aku dipanggil tuh paling pagi kayak. Jadi aku datang belum banyak orang, tiba-tiba orang udah mulai banyak, udah mulai dipanggilin satu-satu, masalah mereka selesai, aku kok nggak dipanggil-panggil. Aku bilang gini, ya Allah ini kenapa nggak dipanggil, tuh mulut udah baca doa aja Kak, semua doa dibaca. Akhirnya tinggal aku sama satu orang, aku mikir kayaknya aku dilupain deh. Ternyata orang itu dipanggil, tinggal sendirian, terus orang yang tadi ngurusin aku, orang prefekturnya lewat. Dia bilang, tenang aja, gue nggak lupa kok sama lo, cuman kasus lo tuh susah banget. Aku udah gini, udah nunggu lama, kemungkinan ditolak nih gitu. Terus akhirnya dia bilang, yaudah yuk. Terus itu udah keringet dingin Kak, padahal waktu itu masih kayaknya dingin deh. Tapi aku udah keringetan, dan itu dia bilang, oke, kita udah pikirin kasus kamu emang sulit, tapi kita lihat, ya udah deh, bolehlah kita kasih kesempatan. Kayak itu kalau aku bisa sujud syukur di situ, aku sujud syukur. Terus dia langsung ngasih resepise dulu kan sebelum ID-nya itu jadi. Dia bilang kamu dikasih otorisasi setahun untuk tinggal dan kerja. Aku di situ yang ya Allah alhamdulillah banget deh. Tapi ini nggak boleh main-main lagi nih gitu kan. Nah akhirnya aku langsung cari-cari kerjaan. Dan di situ aku nggak langsung cari ke perusahaan Kak. Jadi di sini kan ada kayak buat aku lupa Kak. Pola-pola. Aku masuk pola-pola juga, tapi ada juga yang lupa aku namanya. Tadu Kak. Lupa aku namanya. Apa ya lo? Yang itu loh, yang nyari-nyari kerjaan buat apa tuh? Bukan pola-pola, ada lagi namanya. Coba cari Ergalis. Halo, cari dulu deh di internet, namanya Ergalis. Ergalis. Ergalis itu apa sih namanya? Oh, udah. Tadi sampai mana Kak? Iya, sampai habis pola-pola, terus selain itu ada apa lagi? Iya, jadi kan pas aku dapat itu aku bersyukur banget. Terus di situ aku langsung cari-cari kerja. Memang aku nyari semua Kak, dari website kayak macam Indeed atau apa, aku semua cari. Tapi juga di sini kan ada kayak cabinet de recrutement. Nah di situ alhamdulillah dari beberapa kabine ngasih anterim. Anterim itu apa ya Kak? Jadi semacam kayak kita dikasih mission dan kontraknya itu paling cuma berapa bulan atau apa? Project base ya? Iya kayak gitu. Jadi aku di situ karena aku kan ada pengalaman data sekali lagi. Jadi aku ngurusin migrasi dari satu ERP. ERP itu apa ya? Dia tuh kayak software ERP atau CRM, jadi software internal untuk ngurusin semua data klien lah gitu. Jadi dia mau ganti tuh softwarenya, jadi aku bantuin mereka untuk migrasi itu. Dan di situ aku udah gini, ya Allah semoga aku diterima jadi pegawai tetap, karena katanya kalau performance kamu bagus, kemungkinan perusahaan itu bisa ngerekrut kamu jadi pegawai tetap. Dan di situ aku udah berusaha nunjukin Kak sebaik mungkin, nggak di ini juga nggak diterima juga. Jadi aku cuman kerja di situ kalau nggak salah 2 bulan setengah. Dan akhirnya aku iseng-iseng malam-malam aku lihat ada announce gitu di Indeed, ada orang nyari yaitu gestionnaire administratif tapi bidangnya hukum. Aku kayak ya ini bukan sesuai dengan jurusan gue nih gimana, tapi tetap aja apply. Dan di situ pas sudah apply, aku coba. Kebetulan kantor aku itu di Montparnasse Tower Kak. Dan lantai 55. Jujur aja aku takut ketinggian. Jadi waktu itu aku udah mikir, gue harus naik lift lantai 55 sedangkan takut dengan ketinggian. Aku udah mikir. Tapi view-nya bagus kan? View-nya bagus. Ada view Eiffel loh teman-teman di Montparnasse. Tapi untuk menuju view bagus itu harus naik lift. Yang aku waktu itu ketakutan. Jadi udah di bawah. Aku udah di bawah nih. Aku telepon mama. Mah, kayaknya aku nggak bisa deh naik liftnya. Aku nggak bisa deh mah. Aku bilang gitu. Kata mama, baca doa nak. Kata papa juga gitu, baca doa. Jadi aku naik lift Kak, aku sambil baca doa merem. Terus nyampe lah lantai 55. Dan jujur itu goyang-goyang, aku nggak biasa. Aku udah mikir, ya ini mah udah kecampur aduk panik dan lain-lain. Pas dateng lah, waktu itu malam-malam,
view, pokoknya background aku Eiffel nih sama kayak gini Kak. Dan malam gitu bagus berarti banget. Udah bosan Eiffel ya? Nah terus sombong dikit sombong dikit. Nah terus aku interview dengan waktu itu salah satu manajer legal, sama satu juris juga, jadi bawahan dia. Ganteng banget Kak manajerku. Aku sampai lepas kacamata dulu dong biar jangan fokus ke dianya, biar fokus ke pertanyaannya gitu. Nah terus di situ di interview feelingnya oke banget karena dia bilang ya itu ya perusahaan aku sekarang kan Kos Telekom itu startup dan lain-lain, kalau lo mau berkembang bareng kami, tapi dia cuma ngasih tahu satu hal, lo mau nggak nih, soalnya kerjaan lo sulit kata dia. Sulitnya gimana nih, ribet. Kalau boleh didescribe kata dia ini adalah neraka duniawi. Kan bayangin nggak Kak? Kayak neraka duniawi. Terus kayak enggak, ya pasti ada adaptasi dan lain-lain, tapi takut ya insya Allah enggak gitu. Ya udah lancar. Tiba-tiba aku ditelepon lagi, itu hari Selasa aku interviewnya. Terus hari besokannya aku ditelepon, katanya Vin, direktur kami udah pengen ketemu kamu nih, kamu bisa datang lagi nggak? Ya udah Jumat aku interview sama direktur, itu lebih ngomongin malah kamu tinggal di mana, kamu gini, dia pengen tahu personality aku sih Kak, karena kan tahap awal udah tuh, dan aku nunggu tuh deg-degan, weekend deg-degan. Senin aku ditelepon dan di situ dia bilang, Vin, lo gue terima jadi pegawai tetap dengan gaji sekian dan lain-lain. Itu kayak aku bukan profesional Kak. Hah, serius aku kayak gitu. Abis gitu udah kayak. Bravo. Terus aku gini, tapi ini kan bukan jurusan aku gitu. Ini gimana dilema? Tapi satu sisi aku tahu perjuangan, kalau misalnya aku tolak, nggak bisa lagi dapat kerjaan, harus balik lagi dari awal gimana. Ya udah aku oke lah, nggak apa-apa. Ini harus ngasih chance ke kerjaan baruku ini. Ya udah, alhamdulillah di sana diterima dengan baik, diajarin ya Kak, dan nggak ngejudge kayak ini orang nggak bisa apa-apa sih gitu. Aku bilang soalnya dari awal, aku cuman punya semangat dan intinya gue kalau dikasih tanggung jawab gue ngasih the best lah gitu. Oke. Dan ini mau nanya juga nih, ya kan di Perancis ini terkenal orang Perancis nggak bisa bahasa Inggris. Nah, apakah kalau misalnya kita kerja kayak startup, kan Vini bilang di startup sendiri itu kan sebenarnya agak beda dengan yang konvensional. Apakah kita harus bisa bahasa Perancis atau kayak bisa bahasa Inggris aja sih kalau kerja di startup sini? Kalau misalnya di sini ya harus bisa sih Kak bahasa Perancis, karena bakalan sulit. Tapi aku punya case temen aku yang orang India itu, dia itu justru bener-bener dari kita, sekarang kan kita ada 64 orang ya Kak di perusahaan. Wih, banyak ya? Udah mulai banyak, tapi kita itu berdiri tahun 2016 kalau nggak salah. Itu masih udah 4 tahun berarti ya? Itu dia bener-bener orang awal. Jadi waktu masih ada 6 orang tuh dia ada, dan kebetulan memang bahasa Prancis dia tuh baru 4 tahun kayak kalau nggak salah di Prancis. Jadi 6 tahun. Jadi waktu itu dia baru 2 tahun dan bahasa Prancisnya masih jelek banget. Cuman banyak orang di perusahaan aku bisa bahasa Inggris. Nah tapi itu jarang. Maksudnya nggak semua perusahaan pada akhirnya direkturnya bisa bahasa Inggris dan mau Kak. Ada yang bisa tapi nggak mau gitu loh. Nah kalau perusahaan kita kebetulan ya alhamdulillah, aku nggak tahu perusahaan lain. Jadi case-nya sebenarnya ada kemungkinan bisa juga, tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa bahasa Prancis ya. Iya. Minimal kayak basic-basicnya kayak gitu. Iya. Nah, kalau aku sih kalau misalnya dalam bahasa Prancis, bagi orang yang memang interest pengen kesini, kayak aku kan bawel Kak. Iya kok. Nggak kelihatan. Dari wawancara udah kelihatan ya. Aku bilang belajar dari buku bagus, cuman harus berani pede aja gitu kan. Karena kalau misalnya nggak punya ilmu teori doang, nggak dipraktis ya sama aja bohong kan gitu kan. Sepakat. Jadi memang biarin aja ngomong walaupun salah atau apa. Dan aku prinsipnya gini, ya kalau misalnya gue salah dan dia benerin, ya kenapa harus sakit hati gitu, ya udah gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi denger ini podcast kita Statnesian, Vini punya nggak sih kayak tips and tricks buat teman-teman yang mungkin pengen cari info-info tentang startup di Perancis, atau kayak mungkin ya kuliah bisnis di Perancis atau manajemen atau digital semacamnya kayak gitu. Sayangnya tadi udah disampaikan, ada lagi nggak kira-kira tips? Kalau buat aku tipsnya ini di luar edukasi dan lain-lain, kita di Prancis harus siap mental sih. Siap mental, dan aku selalu bilang gini, kita harus pintar adaptasi tapi harus tetap punya prinsip. Jadi di sini jangan masuk terus habis itu sampai lupa diri dan lain-lain. Kita harus tetap punya prinsip gitu kan Kak, itu harus kuat. Dan kalau misalnya persiapan tadi, karena di Prancis gini, kayak aku mikir sebenarnya kalau mau tinggal di Prancis memang dari segi biaya mahal ya Kak, kayak apartemen di sini living cost-nya mahal. Tapi kalau kita mau debrouillard tadi, mau
mau berusaha lah gitu. Itu bisa. Cuman kalau aku saranin bagi yang mau tinggal di sini ya prepare dulu dari segi bahasa sih Kak. Dari bahasa kan banyak tuh di Indonesia juga kan yang apa sih tuh kayak IV ya Kak atau apa yang IV, buat les Prancis dan cari tahu beberapa hal. Banyak kok sekarang kan Prancis maksudnya mereka sarana apa ya, informasinya juga banyak lewat internet juga. Terus jangan malah searching di Google ya. Ingat jangan malah searching di Google. Banyak soalnya informasi, sayang banget kalau misalnya nggak digunain. Padahal kayak Indeed atau apa itu bisa banget cari info di situ sih. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaan berikutnya lagi, mungkin yang terakhir juga, kalau misalnya teman-teman mau cari kayak info-info kan kadang baca buku atau kayak misalnya podcast atau website, ada yang Vini saranin nggak sih kayak misalnya buku atau kontak apa? Kak Davi. Kak Davi ini banyak banget soalnya temennya. Aku juga nggak ada masalah walaupun aku udah lama, kontak Kak Davi. Atau mungkin bisa cari di Stepnesia ya untuk kita ada selain podcast juga, kita juga ada info-info di sosmed kita dan di website dan mungkin nanti ada lain-lainnya kayak gitu. Tapi juga aku punya kayak banyak kan alumni yang di pernah kuliah di Prancis terus kerja di aku nggak salah IV ya, aku nggak tahu lagi Kak di Indonesia tuh gimana. Mereka juga ngasih info kan, sangat terbuka, welcome banget bagi yang mau nyari info atau ya tadi aku bilang kontak Kak Davi. Dan mungkin kedepannya kalau Stepnesia ada operasional di Prancis juga atau apa, Vini mungkin bisa bantu juga. Bisa. Jadi kita bisa ketemu lagi Vini dan ada podcast lagi di Paris ya. Jangan bosan aja. Siap. Jadi nggak cuma kita di Indonesia dan juga di Asia Tenggara, tapi juga kita rencana di Prancis dan juga di Uni Eropa. Jadi mungkin mohon support ya teman-teman, mohon subscribe ya teman-teman juga. Dan Vini mungkin ada mau promosi kayak mungkin punya blog atau kayak sosmed juga buat teman-teman. Aku kalau kayak gitu bukan pelit sih, cuman aku tertutup banget. Cuman aku punya Instagram kalau misalnya itu bisa di add itu VNPZZ. PZZ. Oke, VNPZZ. Nanti mungkin kita akan cantumin juga ya di videonya buat Instagramnya Vini dan stay tune juga. Merci beaucoup Vini untuk sama-sama. Sudah di sini. Tadi infonya banyak yang luar biasa walaupun ada bahasa teknis Prancis dikit. Cuman ya nggak apa-apa lah, parler français yang petit peu ya. Dikit doang kayak gitu. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe untuk ya YouTube ya Stepnesia dan juga kita ada di Spotify juga, Apple Podcast, Google Podcast dan lain-lainnya juga. Termasuk kita ada di Facebook juga, ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di Twitternya juga dan website Stepnesia di stepnesia.com. Oke, jadi 1000 jarak tercipta karena satu langkah pertama, Stepnesia. Terima kasih semuanya, merci beaucoup. Merci, dadah. Bonne journée.